Halo, perkenalkan saya Cahya Kosya dari kelas PSKM 20B dengan NIM 42055100003. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu pembuatan alat uji kepolaran suatu senyawa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ciri-ciri senyawa polar yaitu dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron, memiliki pasangan elektron bebas apabila bentuk molekul diketahui, atau memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contoh senyawa polar yaitu alkohol, HCl, Pc13, H2O, N2O5, H2O, HCl, HF, HI, dan HBr. Senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar itu adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegativitas yang sama atau hampir sama. Ciri-ciri senyawa nonpolar yaitu tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron, tidak memiliki pasangan elektron bebas bila bentuk molekul diketahui dan keelektronegatifnya sama. Contoh senyawa nonpolar yaitu C12, Pc15, H2, N2, O2, CO2, CH4, dan Cl2. Baiklah, langsung saja ke alat dan bahan, yaitu papan triplek, lalu selang infus, sendok, dan paku, botol infus bekas, wadah, penggaris, dan yang terakhir baskom dan pisau. Untuk bahan-bahannya yaitu air, minyak, sunlight, garam, dan juga gula. Langsung saja kita ke tahap pembuatan alat, yaitu kita pukulkan paku ke papan triplek menggunakan palu. Kemudian potong sebagian botol infus membentuk lubang yang tidak terputus dan ikat ujungnya dengan tali. Kemudian potong selang infus menggunakan pisau. Kemudian tahap selanjutnya, tuangkan air ke dalam wadah yang berisikan garam, lalu dikacau menggunakan sendok, maka akan terbentuk larutan garam. Dapat kita lihat bahwa garam larut dalam air. Hal ini menandakan garam bersifat polar. Tuangkan juga air ke wadah yang kedua, yaitu yang berisikan gula, lalu dikacau dan terbentuk larutan gula. Dapat kita lihat bahwa gula larut dalam air. Hal ini menandakan gula adalah bersifat polar. Tuangkan juga air ke dalam wadah yang ketiga yang berisikan sunlight, kemudian dikacau menggunakan sendok dan terbentuk larutan sunlight. Dapat kita lihat juga bahwa sunlight larut dalam air. Hal ini menandakan bahwa sunlight bersifat polar. Tuangkan juga air pada wadah keempat yang berisikan minyak. Dapat terbentuk larutan minyak. Namun dalam ini, minyak tidak dapat larut dalam air. Hal ini menandakan bahwa minyak bersifat non-polar. Kemudian tuangkan larutan garam ke dalam botol infus dan aliri menggunakan selang. Dekatkan penggaris yang sudah digosok ke rambut pada ujung selang dan diamati
larutan garam membelok. Hal ini menandakan bahwa larutan garam bersifat polar. 日の光が少しずつ空気を Kemudian tuangkan larutan gula ke dalam botol. Dekatkanlah penggaris yang sudah digosokkan ke rambut ke ujung selang dan diamati larutan gula membelok. Hal ini menandakan bahwa larutan gula bersifat polar. Kemudian tuangkan larutan sunlight ke dalam botol. Dan dekatkan penggaris yang sudah digosok ke rambut ke ujung selang dan dapat diamati bahwa larutan sunlight membelok. Hal ini menandakan bahwa larutan sunlight bersifat polar. Kemudian tuangkan larutan minyak ke dalam botol. Dan dekatkan penggaris yang sudah digosokkan ke rambut pada ujung selang. Dapat diamati bahwa larutan minyak tidak membelok. Hal ini menandakan bahwa larutan minyak bersifat non-polar. Demikianlah video praktikum pembuatan alat uji kepolaran suatu senyawa dari saya. Terima kasih. 誰かの声がする。誰かを